Halo, assalamualaikum dulur. Kembali lagi bersama saya Celpedo Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips dan juga trik tentang bagaimana cara membeli elko supaya bisa mendapatkan elko yang original, yang tentu isinya itu full dan juga kualitasnya oke. Nah, bagi yang penasaran seperti apa untuk tips dan triknya, silahkan ditonton terus video ini sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, kalau ya kita ke videonya. Jadi di sini saya akan berikan beberapa tips dan trik yang nanti bisa dulur-dulur terapkan ketika dulur-dulur akan membeli elko gitu, supaya tidak supaya dulur-dulur bisa mendapatkan elko yang hasilnya itu yang maksimal gitu. Jangan sampai dulur-dulur sudah membayar uang yang banyak ya, ternyata dapat elko-nya kualitasnya yang jelek gitu. Kalau misalkan beli elko harga murah terus kualitasnya KW yaitu biasa, tapi kalau misalkan belinya itu harganya mahal ternyata dapatnya KW, nah itu yang menjadi masalah seperti itu. Karena ya ada harga ada kualitas, tapi kalau harga yang kita beli itu misalkan harganya itu harga elko bagus tapi dapatnya yang jelek, nah itu maka menjadi sebuah masalah. Tapi kalau bayarnya itu beli elko-nya harga murah dapatnya yang KW, nah itu nggak masalah karena emang sudah seperti itu gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan dari harga, tetapi harga itu sangat menentukan, tapi juga jangan sampai dapat harga yang mahal tapi hasilnya jelek seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tips dan trik yang biasa saya pakai. Yang pertama, dulur-dulur itu harus tahu yang namanya merek ya, karena merek ini dia sangat menentukan gitu. Dan dulur-dulur silahkan cari beberapa elko yang sudah terpercaya gitu, atau sudah banyak yang menggunakan dan elko itu tersebut bagus. Nah, itu saya tidak akan menyebut nama elko-nya atau nama mereknya, silahkan dulur-dulur cari sendiri ya, entah itu di Facebook ataupun di grup ataupun tanya-tanya ke orang-orang yang berpengalaman gitu. Soalnya yang paling penting itu dalam elko yang pertama itu pasti yang namanya adalah merek gitu. Nah, merek seperti itu. Lalu selain merek, yang kedua adalah tentu saja adalah harga ya gitu. Adalah harga. Dulur-dulur bisa mendapatkan elko dengan mikrofarad atau dengan kapasitas 10.000 dan juga voltase misalkan 80 volt. Nah, itu harganya berbagai macam lur ya, berbagai macam, dan perbedaan harganya itu sangat signifikan gitu. Ada elko 10.000 mikro 80 volt, ada yang harganya misalkan cuma 10.000, ada juga harganya yang 25.000, ada juga yang 30.000. Nah, itu dulur-dulur bisa bisa bandingkan sendiri lah, atau bisa ya dipikirkan lah gitu. Kalau ada elko harganya perbandingannya jauh, nah itu dulur-dulur patut curiga gitu. Jangan-jangan yang murah banget ini KW seperti itu. Jadi jangan tergiur dengan barang yang murah seperti itu. Lalu untuk tips selanjutnya adalah dulur-dulur usahakan kalau beli elko itu di penjual yang mempunyai alat tes atau alat ukur seperti itu. Jadi alat ukur ini ada dua macam lur. Ada yang namanya alat ukur untuk mengukur kapasitasnya, jadi untuk mengukur mikronya ini gitu. Jadi kalau dia itu elko-nya bagus, biasanya mikronya ini dia mendekati hampir 10.000, misalkan 9.800. Nah, itu bagus, atau bahkan tepat 10.000. Nah, itu bagus. Tapi kalau elko-nya itu jelek, tulisannya 10.000, biasanya dia nggak ada separohnya, misalkan cuma 4.000, cuma 3.000 seperti itu. Nah, dulur-dulur saran saya itu beli ke toko yang punya alat ukur seperti itu. Dan juga alat ukurnya ada dua. Yang satu adalah alat untuk mengukur voltase ini gitu, alat untuk mengukur voltase. Jadi nanti alatnya itu ditempelkan ya di kaki elko, nanti ketemu dia maksimal voltasenya itu sampai berapa volt seperti itu. Nah, itu kalau penjualnya itu dia tokonya profesional ya, dalam artian
biasanya toko khusus audio itu biasanya menyediakan alat seperti itu. Nah, dulur-dulur bisa cari ya di toko yang seperti itu, karena kalau kita lihat sendiri pengetesan mikronya, pengetesan kapasitas dan juga pengetesan voltasenya itu kita bisa lihat sendiri gitu. Seperti yang saya beli di sini, ini penjualnya dia sudah mempunyai kedua alat itu. Untuk alat kapasitasnya ada, alat untuk mengukur voltasenya juga ada, jadi terpercaya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dulur-dulur tidak di tokonya itu, di sekitar daerahnya dulur tidak ada yang tidak ada toko yang menyediakan alat ukur, maka dulur-dulur bisa membawa alat ukur sendiri ya kalau punya gitu. Kalau nggak punya bisa ajak temen ataupun ya ajak temen gitu yang punya alat untuk ngecek gitu. Jadi nanti dulur-dulur tidak akan mendapat elko yang kualitasnya itu jelek, seperti dapat elko yang tentu saja yang kualitasnya bagus dan juga isinya full. Karena elko ini ya termasuk salah satu komponen yang penting juga dulur bagi rangkaian power supply dan juga bagi power amplifier kita gitu. Apalagi elko ini bisa dibilang salah satu komponen yang ya bisa dibilang komponen yang bahaya lah. Soalnya apa? Soalnya dia kalau misalkan meledak, nah itu bahaya. Kalau misalkan dia meledak ya kalau cuma keluar asap gitu ya oke lah, tapi kalau misalkan sampai meledak, nah itu kan berbahaya. Apalagi kalau kita lagi ngerakit gitu, lagi ngetes, belum ditutup box ternyata meledak, nah itu bahaya gitu. Jadi kalau bisa, kalau mencari elko itu ya kualitasnya yang bagus sekalian gitu. Walau elko yang bagus itu harganya emang lumayan gitu, soalnya ya ada barang, ada kualitas lah seperti itu. Jadi dengan menonton video ini semoga dulur-dulur tidak tidak mendapatkan elko yang harganya itu mahal tetapi kualitasnya itu jelek gitu. Jadi beli elko harganya mahal dapat kualitasnya juga yang bagus seperti itu. Tapi bukan berarti elko yang mahal itu harus yang bagus itu harus mahal, enggak. Ada beberapa elko juga yang harganya itu enggak terlalu mahal tapi oke, kualitasnya itu bagus. Seperti elko yang saya gunakan ini harganya dia tidak terlalu mahal ya, kalau dibandingkan dengan elko yang merek itu ya harganya di bawahnya. Cuma ini kualitasnya juga isinya full, voltasenya juga ini sesuai dengan tulisannya seperti itu. Jadi saya menggunakan ini. Nah, ini salah satu rekomendasi elko dari saya. Misalkan dulur-dulur mau cari elko bisa pakai elko seperti ini ya, Audiovox ini bagus lur. Harganya juga enggak terlalu mahal ya, tapi kualitasnya oke seperti itu. Jadi kalau kita cari elko yang murah sebenarnya itu juga nggak masalah lur. Misalkan elko yang KW lah, yang isinya itu nggak full, itu nggak masalah sebenarnya. Cuma saran saya kalau dulur menggunakan elko yang murah yang isinya itu tidak full, sebaiknya jangan dipakai untuk tegangan besar seperti itu. Jadi misalkan elko-nya itu tulisannya 100 volt 10.000 mikro misalkan. Nah itu dulur-dulur disuplai pakai tegangan 32 volt dari trafo masih aman lur gitu. Tapi kalau saran saya kalau kalau pakai elko yang KW yang isinya itu enggak full, saran saya itu dikasih elko-nya lebih gitu. Jadi misalkan seperti ini, dulur-dulur pakai elko seperti ini ya yang bagus, misalkan 4 biji. Tapi kalau dulur pakai elko yang KW yang isinya itu enggak full, nah itu bisa pakai 8 sampai 10 biji gitu. Soalnya kapasitasnya itu enggak sama antara yang full dengan yang KW seperti itu. Saya dulu juga sering lur, dulu waktu masih belajar ya, sekarang juga masih belajar sih, tapi dulu pas awal-awal ngerakit gitu, itu saya juga enggak langsung beli elko yang bagus, enggak, tapi saya beli elko yang KW lah, yang murah gitu. Walaupun tulisannya 100 volt 10.000 mikro, tapi harganya itu sangat murah gitu. Nah itu dulu juga saya pakai itu. Tapi elko yang KW itu tidak disarankan untuk tegangan yang tinggi ya. Jadi ya kalau main tegangan rendah itu masih oke, masih aman lur, seperti itu. Jadi kalau ngerakit power kecil-kecilan gitu, power untuk kelas
ya power kecil-kecilan gitu. Nah itu juga saya masih sering sebenarnya pakai elko yang murah gitu, soalnya nggak masalah. Tapi kalau untuk tegangan yang besar, untuk power yang berkualitas, saya sarankan pakai barangnya juga yang bagus, yang berkualitas sekalian, seperti itu. Jadi sebenarnya elko yang KW itu juga masih bisa digunakan sebenarnya, asalkan penggunaannya itu disesuaikan gitu. Jadi jangan berharap dengan tulisannya ini gitu. Jadi kalau elko KW itu terus jangan berharap dengan tulisannya ini, ya asal ada elkonya lah gitu. Jadi nggak bisa berharap dengan ini. Tapi kalau elko yang bagus itu kita bisa berharap dengan tulisan ini. Tulisan ini bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Misalkan 10.000 mikro 80 volt, berarti bisa disuplai sampai 80 volt. Nah kalau elko yang KW jangan harap sampai 80 volt, disuplai sampai setengahnya aja itu sudah oke gitu, seperti itu. Nah oke lur ya, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga dulur-dulur bisa dapat barang yang berkualitas, yang bagus untuk power amplifier yang dulur-dulur rakit, seperti itu. Oke, terima kasih nonton video ini. Kita akan sambung di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.